Selasa 5 Mei 2026, kami melakukan kunjungan wawancara ke suatu bisnis yaitu Sony Sticker yang berlokasi di Kota Metro, Jalan Adipati 3. Bisnis ini sudah cukup besar dan terkenal nih di kalangan Kota Metro. Bisnis ini dijalankan oleh pasangan suami istri yang sudah berumah tangga. Nah, bisnis ini dilaksanakan mulai dibangun pada tahun 2010. Kita lihat bahwa bisnis ini juga sudah menghasilkan properti yang luar biasa. Ya, izin perkenalkan Ibu, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fuadi, SDMM, ya, mata kuliah Retail. bisnis retail. Nah, di sini kami sedang melakukan observasi bisnis Ibu. Nah, kami memilih bisnis Ibu karena sudah besar, jadi sudah banyak orang yang mengetahuinya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya Bu Rian, kalau tokonya namanya Sony Sticker. Iya, betul, Sony Sticker dengan Ibu Dia. Ibu Dia sendiri memiliki usaha lain selain Sony Sticker? Nggak ada yang kebetulan, cuma yang berhubungan dengan stiker aja. Kan stiker kan luas ya, banyak ininya. Oke, ya Bir. Langsung aja Ibu kita masuk pertanyaannya. Jadi, apa nih alasan Ibu untuk memilih nama Sony Sticker ini sebagai nama toko gitu, nama brandnya? Awalnya itu kan suami saya itu kan awalnya dulunya sebelum ini ya, cerita dulu ya, sebelum ke usaha ini sebelumnya kan memang dulunya kerja di pabrik. Nah, dia pulang kampung, sebelumnya nggak ada tujuan, belum ada tujuan mau kemana. Nah, bingung masih mau usaha apa gitu. Awalnya tuh cuma dari stiker yang kecil. Contohnya, bentar ya, saya ambil dulu. Kenapa awal mula awalnya tuh dulu pertama tuh suami tuh cuma jualin stiker ini aja. Kecil seperti itu? Nah, masih pertama tuh masih awal modal, ya nggak nyampe puluhan juta, mungkin 1 atau 5 juta. Awal tahun berapa itu Bu? Tahun 2010 awalnya jual stiker ini. Nah, kebetulan bapaknya namanya Sony Suhaimi. Nah, biar nama itu jadi biar orang tahunya Sony tukang stiker. Nah, tercetuslah namanya Sony Sticker. Dari situ alhamdulillah nama Sony Sticker itu sampai sekarang alhamdulillah jadi familiar ya, jadi brand akhirnya. Dan kebetulan anak yang pertama itu nggak mau kuliah, dia nerusin bantuin di toko. Habis itu dia belajar desain, nyetak stiker. Nah, dia juga udah ngeluarin brand sendiri, namanya Brother Sticker. Oh, ini berarti yang lola laki-laki? Ya, nah, tapi kalau yang di sini yang ngelola sekarang ibu sendiri. Oh, Ibu. Dan bapak hanya mengawasinya aja. Cuman awal mulanya dia yang ibaratnya nyari pelanggan. Dulu tuh masih naik motor, cuman jual stiker seperti ini dari toko variasi dari awal tuh daerah Metro, sekitaran Metro, Tanjung Karang, meluas sampai ke daerah paling ujung itu dulu perbatasan Palembang sama Lampung. Daerah Lampung Barat atau mana ya gitu. Nah, dari situ, dari stiker itu orang bertanya, kok jualnya cuma stiker aja gitu. Kita belum tahu nih masih stiker itu mencakup apa aja tuh. Ternyata stiker itu dari label makanan, dari dekal mobil, itu ternyata luas stiker. Nah, itu makanya dinamakan Sony Sticker gitu aja sih. Jadi yang nama dari pemilik ya Bu? Iya, nama pemilik Sony Sticker sekarang jadi brand. Nah, menurut Ibu apa nih yang membedakan antara Sony Sticker dengan stiker-stiker lainnya di Kota Metro? Kan banyak nih Bu toko-toko stiker Stiker lainnya. Kalau yang membedakan itu kalau karena saya kan di sininya itu tempat ininya, misalnya bahan bakunya. Nah, tukang stiker yang di luaran itu rata-rata belanjanya ke sini. Kita ada, makanya Sony Sticker itu ada dua, Sony Sticker brosur sama Sony Sticker pemasangan. Yang lokasinya di sini Bu? Enggak, yang di depan, yang di Jalan Soekarno Hatta. Nah, itu masih mencakup yang tadi Brother Sticker, masih gabung gitu. Nah, itu anak yang ngurusin di sana. Jadi istilahnya sudah ada cabang ya Bu? Iya, itu. Makanya yang membedakan itu apa ya? Ada sih yang ini cuma di daerah Tanjung Karang. Ya, ada juga sih di sana grosiran. Kalau untuk daerah Metro, yang grosiran itu kayaknya cuma di sini aja. Kalau yang mengambil bahannya ke sini gitu. Iya, berarti ini ya pelanggan itu biasanya datangnya ke sini ya Bu? Iya. Iya. Nanti Ibu bagaimana nih cara Sony Sticker untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek toko? Untuk membangun kepercayaan itu ya Pertanyaan hasil dari itu harus komunikasinya, terus kita hanya jangan menjual stiker tapi solusi dan jaminan bahwa
kita jual itu nggak asal jual gitu. Jadi kita meyakinkan bahwa kita berani ngasih garansi. Misalnya kalau memang barang itu kurang bagus atau mungkin lemnya udah nggak ini lagi, kita ganti. Jadi garansi untuk barang yang dicek. Iya, kita berani ngasih ini. Jadi Garansi yang membuat konsumen kembali lagi. konsumen jadi nggak kapok gitu. Jadi apakah nama Sony Sticker ini udah cukup dikenal oleh pelanggan yang mencari stiker mobil atau stiker lainnya? Untuk saat ini sih saya lihat alhamdulillah ya, karena juga sekarang kan zamannya online. Iya. Dan itu kalau di Google Map atau mungkin di TikTok atau di medsos lain itu alhamdulillah Sony Sticker itu udah banyak yang mengenalnya gitu loh. Jadi orang mau nyari apa diketik Sony Sticker akan muncul ya di gitu. Jadi sudah Ya, terkenal ya gitu. untuk daerah kampung ya. Cuman kalau untuk yang luar kota, alhamdulillah kita juga ada sih teman-teman itu untuk online-nya. Kita lewat ya lewat Shopee sama ternyata. Karena kemarin waktu pakai TikTok kebetulan lagi ada masalah dan sekarang masih di ini lagi daftarnya Berarti ini di Shopee. di Shopee sama ternyata. Jadi lewat juga apa marketplace Facebook gitu. Jadi bagaimana nih Ibu menjelaskan jenis-jenis stiker yang tersedia di Sony Sticker ini kepada pelanggan? Pelanggan yang datang lalu dia ingin bekerja sama seperti itu. Ibu kan pasti harus menjelaskan nih ada apa jadi stiker-stikernya gitu. Bagaimana cara Ibu untuk menarik simpatinya mereka? Kalau itu sih kadang kan ada banyak pelanggan tuh misalnya dia mau buka ya atau mungkin dia mau untuk pemasangan sendiri. Kebutuhan dia apa? Misalnya kalau untuk wrapping untuk mobil dia mau pasang yang model bagaimana gitu, karena di sini juga banyak kualitasnya, banyak mereknya dan banyak juga warna-warnanya gitu. Kadang ada bahan yang kualitasnya sedang ada, tergantung ikutin harga ya. Kalau Untuk di Sony Sticker ini yang bahan paling laku, paling sering digunakan itu apa Ibu? kalau bahan itu di sini yang untuk apa yang seperti ini. Cuman ini untuk yang mobil, untuk wrapping mobil, untuk mobil, bodi mobil, motor tuh sering yang pakai ini. Cuman yang lebarnya itu untuk mobil, kalau yang pendeknya itu untuk motor. Itu yang lebih sering dipakai itu yang warna dasar aja, warna hitam, putih, merah gitu, yang sering. Iya. Cuman kalau yang warna-warna kayak gini kan ini untuk orang-orang yang mungkin senang variasi, model baru seperti itu. Karena setiap tahun itu pasti ada model terbarunya ada terus. Oke, lanjut ya Ibu. Berarti ke pertanyaan nomor 8. Bagaimana nih cara Sony Sticker untuk membantu pelanggan memilih stiker yang sesuai dengan kebutuhannya? Kalau dari kami sih selalu membantu pelanggan untuk memilih dan mencocokkan kebutuhan. Misalnya dia butuhnya untuk apa gitu. Misalnya kalau untuk apa itu list body mobil atau motor tuh dia maunya yang bagaimana, mau bahan yang bagus atau yang sedang gitu. Tergantung pelanggan ya, karena kan pelanggan tuh macam-macam ini. Ada yang maunya bagus terus dengan harga yang murah gitu. Kita bantu dengan edukasi kalau ininya ketahanan bahan seperti apa, terus kualitasnya apa, kita jelasin supaya pelanggan tidak merasa dibohongin gitu. Oke, lanjut ya Ibu. Jadi kalau misalnya pelanggan yang datang ke sini itu masih perlu dijelaskan atau mereka sudah memahami jenisnya yang mereka inginkan? Kalau rata-rata pelanggan yang udah biasa sih udah tahu yang mereka inginkan ya, misalnya butuhnya dia apa, dia langsung ngomong sendiri minta bahan dengan warna ini, ukuran segini. Tapi masih ada juga pelanggan yang baru ini baru tahu lah ya kalau untuk mobil atau motor nih cocoknya gimana. Biasanya ada yang minta apa itu rekomendasi dari sini, dari minta edukasinya itu ada. Terkadang ada yang udah tahu, yang karena udah lama dia juga pemain stiker lama, dia juga udah tahu dengan sendirinya. Dia bisa memilih bahan mana yang bagus, mana yang kurang bagus gitu. Lanjut ya Ibu. Ya. Seberapa penting nih pengetahuan produk dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan di Sony Sticker? Menurut saya sih kalau pengetahuan produk sangatlah penting karena apa itu stiker itu memiliki banyak variasi dan bahannya gitu loh. Jadi finishingnya, ketahanan warnanya, terus ketahanan lemnya itu pasti kami jelasin supaya pelanggan itu mengerti gitu. Jadi nggak akan kecewa dengan kualitas produk kita gitu. Lanjut Ibu, bagaimana nih reaksi pelanggan setelah melihat hasil pemasangan stiker dari Sony Sticker ini? Rata-rata kalau yang memang dia inginkan sesuai dengan keinginan, alhamdulillah dengan merasa puas gitu. Dan kita juga selalu kasih garansi kalaupun nanti ada pemasangan yang kurang bagus atau bahan yang kurang bagus, pasti kita ganti dengan sesuai keinginan yang dia inginkan. Jadi sesuai ekspektasi Iya gitu. Jadi apakah pelanggan ini sering merasa puas dengan desain dan kualitas stiker yang dibuat atau lebih banyak komplainnya Ibu? Selama ini sih ya ada sih komplain 1-2 ya, tapi kalau merasa apa itu puas sih ya nggak ya lumayan sih gitu. Jadi kita selalu menjaga supaya pelanggan itu jangan sampai kecewa gitu. Tapi namanya ini ya kadang masih ada yang kurang puas itu ya ada, cuman 1-2 lah nggak. Maksudnya masih banyakkan puasnya daripada nggak puasnya gitu.
faktor apa nih Bu yang biasanya membuat pelanggan merasa senang atau tertarik kembali untuk membeli lagi nih? Sini. Kalau itu sih karena ini ya, terutama kan untuk yang pelayanannya ya, pelayanannya itu kita jangan sampai bikin pelanggan itu merasa dicuekin atau kurang diperhatiin gitu. Kita memang harus yang terutama itu pelayanan itu yang kita harus maunya pelanggan apa, kita tanya misalnya apa yang diperlukan, dan kalau memang ada yang kurang ini tolong komunikasinya diperbaikin gitu. Untuk yang karyawan-karyawan ini saya bilangin tolong jangan sampai mengecewakan pelanggan. Istilahnya kalau orang dagang itu apa ya, pembeli adalah raja. Ya itu harus kita bener ini gitu, maksudnya gimana supaya pelanggan itu nggak akan kecewa dan nggak akan kapok gitu. Oke, lanjut ya Bu. Jadi bagaimana sih kalau Sony Sticker ini untuk menjaga agar pelanggan merasa puas dan ingin kembali membeli? Kebetulan kalau yang apa ya, di sini itu kan memang kita bahan baku ya. Alhamdulillahnya pelanggan yang udah dari tahun 2010 tuh makin kesini bertambah terus gitu. Pelanggan makin bertambah. Karena apa yang dia cari, insya Allah ada di sini. Kalaupun nggak ada, pasti kami usahakan gitu dengan cara PO dulu atau mungkin pesen dulu baru nanti dikabarin seperti itu. Berarti lengkap gitu ya di sini? Iya, kita mengusahakan untuk supaya pelanggan itu mencari stiker tuh cukup di sini aja, nggak harus ke luar kota gitu. Lalu kemudian bagaimana sih proses pemesanan stiker di Sony Sticker ini, mulai dari pemilihan desain sampai pemasangannya? Itu kayak alurnya gitu Bu? Oh, kalau itu kan biasanya untuk yang pemasangan desain ya, biasanya itu pelanggan datang, kadang ada yang udah punya desain sendiri, punya kemauan sendiri, kadang ada yang masih separuh nih, misalnya keinginan dia masih baru dia ngomong sama si pencetak itu, minta misalnya saya mau gambarnya yang seperti ini gitu, baru didesain, dilihat dulu tuh sama pelanggannya, setelah oke, dia minta cetak, baru dipasang itu sampai dengan selesai, sampai dia ngerasa wah ini bagus, baru kita ini Baru selesai? ya. Lalu kemudian apakah Sony Sticker ini menyediakan konsultasi seperti desain sebelum pelanggan melakukan pemesanannya? Iya pasti, soalnya kalau kita nggak ada komunikasi, kalau yang kita cetak nggak sesuai, kita juga rugi, karena kita udah cetak, kita udah keluar bahan, udah keluar waktu juga. Makanya sebelum permintaan itu dicetak, komunikasinya harus jelas dan harus sesuai apa yang dia inginkan gitu. Berarti dipastiin dulu ya Bu? Iya. Kemudian bagaimana sih cara Sony Sticker ini membuat pelanggan merasa nyaman selama proses transaksi atau selama proses pelanggan minta bantuan ke Ibu gitu untuk desain-desainnya? Kalau itu kan memang kita harus itu tadi pembeli adalah raja, kita kembali ke situ. Jadi kita tanya maunya gimana, desainnya model gimana, dan kita harus menjaga supaya pelanggan itu ngerasa nggak dicuekin gitu. Jadi kita komunikasi yang jelas, maunya bagaimana, dan supaya dia puas tuh gimana ininya gitu, kenyamanannya kita jaga gitu. Itu sih. Lalu kemudian apakah pernah ada kendala yang biasanya dialami pelanggan saat berbelanja di sini gitu, dan gimana cara Ibu mengatasinya? Ada sih beberapa yang nggak terlalu banyak, mungkin salah komunikasi. Misalnya minta bahan warna apa, mungkin dikasih warna sesuai, kadang ukurannya nggak sesuai. Itu miskomunikasi itu kadang ada yang minta bahan yang bagus, dikasihnya yang biasa aja gitu, ada yang komplain. Cuman kita kalau memang kita yang dari kitanya yang salah, kita minta maaf dan kita ganti. Tapi kalau dari dia yang salah, ya kita ambil tengahnya aja gitu. Jadi jangan sampai si pelanggan itu kecewa gitu. Lalu, apakah pelanggan sering membandingkan harga Sony Sticker dengan toko stiker lainnya? Oh, itu pasti ada, namanya persaingan dagang itu pasti ada ya. Mungkin dia bilang di sana lebih murah, kok di sini mahal. Itu pasti ada pelanggan yang bilang. Tapi kita benar untuk menjelasin. Namanya itu kan pasti ada perbedaannya. Mungkin di sana lebih murah tapi belum tahu kualitasnya gitu. Kalau kita selalu kasih edukasi, di sini ada barang yang murah tapi kita belum maksudnya kualitasnya pasti beda sama yang harganya mahal gitu. Yang standar pun kita jelasin seperti itu. Gitu. Lalu menurut Ibu, apakah harga menjadi faktor utama pelanggan dalam memilih Sony Sticker dalam berbelanja di sini? Ya pasti dia memilih mungkin harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus itu pasti. Karena persaingan dagang itu ya di mana-mana, apalagi sekarang zaman online ya, pasti banyak perbandingan. Ada yang bandingan di online kok lebih murah, kenapa di Sony Sticker mahal gitu, itu pasti ada dan kita harus jelasin. Nah kadang di online pun belum tentu dengan harga yang murah, begitu datang fisiknya bagus juga belum tentu gitu. Lalu bagaimana Sony Sticker ini untuk menentukan harga setiap jenis stikernya? Alhamdulillahnya ya, Sony Sticker itu baru dimasukin sistem
Kalau dulu kan belum ada komputer ya, Iya. sekarang kan udah ada sistem komputer. Jadi setiap jenis barang itu kita kasih kode-kode. Jadi ada yang stiker kecil, ada yang stiker panjang, atau ini alhamdulillahnya udah dikasih kode-kode dengan harga yang tertera masing-masing gitu. Jadi kita juga nggak bingung dengan harga-harga yang udah ini, memang udah di sistem secara otomatis ya. Itu kita mulai sistem ini baru jalan 2 tahun ini kurang lebih. Sebelumnya manual sebelumnya. Iya, sekarang udah alhamdulillah udah tersistem dengan baik. Oke, lanjut. Bagaimana cara Ibu meyakinkan pelanggan bahwa harga yang ditawarkan ini sesuai dengan kualitas produk yang akan dikasihkan ke pelanggan? Kalau itu kita mungkin ngasih edukasi ya sama pelanggan. Kita boleh kok, misalnya pelanggan kalau mau yang ini silahkan dicek di tempat lain kalau memang di sini nggak sesuai gitu. Biar kita sama-sama tahu, biar sama-sama pelanggan tahu, oh ya ternyata di Sony Sticker itu jualnya mungkin nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah. Itu kita bisa cek, karena yang jual stiker ini sekarang gampang. Kita bisa lihat di online, di mana atau di Shopee, atau mungkin ada toko-toko grosir lainnya tuh bisa diperbandingkan gitu. Lalu, apakah Sony Sticker pernah memberikan diskon atau paket harga dan promo untuk menarik pelanggan? Pasti itu. Kalau di Sony Sticker kita selalu ngadain promo di misalnya hari-hari besar, atau mungkin pas akhir tahun, atau di bulan Agustus. Nah, setiap bulan Agustus memang selalu ada diskon, promo-promo, dan kita kasih bingkisan atau di bulan Agustus dan di Idul Fitri, di menjelang Idul Fitri itu pasti ada diskon, promo, dan bingkisan yang lainnya supaya menarik pelanggan dan pelanggan ngerasa kalau ini itu namanya diperhatikan gitu. Berarti di hari-hari besar gitu ya Bu? Iya, Promosi-promosi. iya, promosi pasti ada. Iya. Sudah cukup. Kalau misalnya nih Bu, di Sony Sticker ini sendiri tuh karyawannya ada berapa ya Bu totalnya? Karyawan sekitar 10. Oh, 10. Iya, di sini sama yang di depan. Kalau yang di sini ada? Kalau yang di sini ada 5. Ada 5 ya, di sebelah sana berarti 5 juga. Iya. Oke, kalau misalnya untuk di sini ada pemegang kepala toko gitu? Kebetulan sih kami kalau setiap pagi ya, ibu sendiri yang ini, jadi ada briefing, doa bersama gitu. Jadi ya semuanya dialihkan di ibu ya? Iya, jadi di depan juga kesini dulu semuanya, kita briefing dulu, kita doa gitu. Baik, terima kasih ya Ibu Iya. untuk waktunya, untuk Iya. jawabannya. Jadi ya usaha ini juga bakal kita jadikan acuan Iya. bisnis. Ya. Iya, benar-benar. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama.